Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan pengumuman kegiatan gereja. Ibadah Raya Umum tanggal 13 September masih akan dilaksanakan secara online. Informasi kompak, informasi rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara lihat di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Nomor telepon Sekretariat Gereja ada di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Informasi selengkapnya bisa dibaca di Warta Jemaat Digital. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ada sukacita Tuhan di rumah-rumah. Ada berkat Tuhan melimpah turun atas kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita tetap semangat beribadah. Sekalipun masih online, tapi kita nikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Para pelayan Tuhan yang semangat Bapak Ibu Saudara, ya mereka menari sambil gunakan masker, no problem. Tetap semangat untuk Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih diberi kesempatan. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dipercaya untuk melayani Tuhan dalam ibadah online hari ini. Biarlah ibadah ini jadi berkat bagi setiap jemaat, setiap pribadi di mana saja mengikuti ibadah dengan penuh sukacita. Ada rasa lapar dan haus yang akan memenuhi kehidupan kami, dan kami akan dipuaskan dalam seluruh rangkaian ibadah pada hari ini, dan yang juga disertai dengan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di rumah, Engkau hadir di mana saja umat-Mu mengikuti ibadah online, dan juga urapi kami hamba-hamba-Mu. Kami membuka ibadah kami, memulainya dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita saudara. Sekali lagi shalom. Bisa lebih semangat lagi, katakan shalom. Haleluya. Walau langit dan bumi akan berlalu, tapi semua yang difirmankannya pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan saudaraku. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengundang kita sama-sama menari buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bersama katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Katakan lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankan katakan pasti akan digenapi. Sambil lambaikan dua tangan tinggi-tinggi. Saudara, kita goyangkan badan kita menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak berlagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Angkat dua tangan tinggi-tinggi, katakan, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji.
sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami yang terbaik bagi Allah kami. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Oh, hati kami bersyukur Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang setia, Kau Allah kami yang mulia. Banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Dan hati kami mau bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan Tuhan Engkau baik. Oh, hatiku bersyukur. Hatiku limpah dengan ucapan syukur. Kau baik Tuhan Yesus. Kau dahsyat Allah yang setia. Oh, telah Kau tunjukkan besarnya kebaikan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara memuji-Mu. Kau Allah yang layak disembah. Kau Allah yang layak dipuji. Sebab Kau Allah yang sungguh baik. Oh, ya la 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 ba, ya la 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 ba, ya la 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 ba. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Yesus Tuhan, kepadamu Allah yang setia. Ya la 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 ba, ya sha la 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 ba. Mari sama-sama hari ini ingat kebaikannya saudara. Ingat betapa besarnya kasih setia Tuhan. Oh, haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama ingat kebaikan-Nya saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Amin. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita saudara. Bersama nyanyikan pujian ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa.
Tuhan. Telah kami nikmati kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang baik, sungguh Engkau Allah kami yang setia. Kau baik Tuhan Yesus, Kau baik Allahku. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, cinta-Mu besar bagi kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dia setia, Dia mulia. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih. Kami gak lupa Tuhan itu baik. Kami gak lupa buat semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami Tuhan. Katakan besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Kami akan lupa Tuhan itu baik. Katakan lagi, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Dia yang memuaskan hasratmu, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Biar pujian ini lahir dari hatimu saudara. Katakan dengan sesungguhan hatimu, Kau baik Tuhan. Dia penuhkan, puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Nyanyi
dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, berbicaralah Tuhan, nasihati, tegur, ingatkan, dan arahkan jalan-jalan hidup kami. Supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, memohon pengurapan Allah, roh hikmat dan wahyu, kuasa Allah bekerja menjamah setiap pribadi yang membuka hatinya mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran-Mu memberkati kami dan firman-Mu mengubahkan kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Roh kita dipuaskan, jiwa kita dipuaskan, dan saya berdoa supaya tubuh kita juga disegarkan. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki bulan September. Ini adalah periode ketiga dari subtema gereja kita tentang meningkat dalam kekudusan. Dan di bulan September ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar firman Tuhan selama 1 bulan dengan judul Pernikahan dan Keluarga yang Kudus. Pernikahan dan Keluarga yang Kudus. Ini adalah judul selama 1 bulan September yang kita akan pelajari firman Tuhannya. Dan hari ini adalah minggu pertama Bapak Ibu. Sebentar setelah firman Tuhan disampaikan juga kita akan mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan mandiri, roti atau air anggur atau pengganti air anggur untuk perjamuan kudus. Setelah firman Tuhan kita dengarkan, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nah Bapak Ibu sekalian, di minggu pertama bulan September ini, kita akan belajar firman Tuhan untuk mendalami judul tentang pernikahan dan keluarga yang kudus. Di minggu pertama judul khotbahnya adalah God's Design atau desain atau rancangan Allah. Tentu rancangan atau desain Allah yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Judul khotbahnya adalah sekali lagi God's Design, rancangan atau desain Allah. Bapak Ibu sekalian, di masa pandemi kita semua mendengar berita dan kita tahu bahkan mungkin merasakan perceraian meningkat. Dan sedihnya adalah yang banyak menuntut perceraian adalah para wanita, betul tidak? Ya, wanita-wanita sekarang 10 tahun belakangan ini sudah berani menggugat suaminya dan mengajukan perceraian. Dan ini menyedihkan. Selain itu berita yang kita dengar Bapak Ibu di masa pandemi ini, yaitu pernikahan dini meningkat. Salah satu komentator bilang, ya mungkin karena anak-anak siswa itu ya, siswa mahasiswa ini gak banyak kegiatan, tidak banyak kesibukan, lalu pikirannya kawin melulu gitu ya kali ya. Tetapi ini fakta, ini pernikahan dini meningkat selain perceraian. Nah Bapak Ibu, saya berpikir apa jadinya keluarga-keluarga dan pernikahan di Indonesia kalau kita tidak menyerukan stop, berhenti, perbaiki kondisi ini. Nah oleh karena itu lewat khotbah pada hari ini Bapak Ibu, saya ingin kita umat Tuhan yang mungkin juga yang kita tidak tahu persis, bisa jadi di dalam kasus perceraian yang meningkat, di dalam kasus pernikahan dini yang meningkat, bisa jadi di situ juga ada umat Tuhan yang mengalaminya, yang melakukan perceraian, yang melakukan pernikahan dini. Dan ini sungguh menyedihkan. Dan dengar Bapak Ibu, ini merusak desain Allah terhadap perkawinan dan terhadap pernikahan. Tuhan mengingatkan kita semuanya. Mari kita baca satu ayat pendahuluan Ibrani 13 ayat 4. Ibrani pasal 13 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi
Allah menyinggung kata cemar, Bapak Ibu Saudara-saudari, terlebih di masa pandemi, maka kata cemar itu sangat penting untuk selalu terngiang di telinga kita. Kenapa? Kita semakin hati-hati di masa pandemi ini Bapak Ibu, terlebih kalau kita beli makanan, betul tidak? Ya, disarankan kalau kita beli makanan sampai di rumah dipanasi ulang, dididihkan ulang supaya lebih fresh, dan juga jika ada bakteri atau virus diharapkan dengan dipanasi ulang itu virus atau bakteri mati sehingga makanan itu sehat ya. Jadi Bapak Ibu, khususnya di masa pandemi, kata cemar ini semakin familiar ya, semakin akrab di telinga kita. Karena kita semakin hati-hati ya, jangan sampai kita beli makanan yang kotor atau yang tercemar. Nah, kita juga cari tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang tidak tercemar, yang tidak berbahaya. Maka kita berusaha untuk menghindar dari tempat-tempat yang tidak bersih, supaya tidak terjadi penularan. Nah, saya rasa semua orang tahu Bapak Ibu, kebersihan itu sesuatu yang sehat. Kebersihan itu sesuatu yang menimbulkan rasa nyaman. Kebersih itu sebagian dari tampilan kepribadian seseorang. Kalau kita melihat seseorang tidak bersih, rumahnya tidak bersih, kendaraannya tidak bersih, cara berpakaiannya tidak bersih atau tidak rapi, itu menampilkan sedikit dari sebuah gambaran seperti apa kepribadian orang itu. Nah, Bapak Ibu, kalau tentang makanan, tentang penampilan, tentang tempat, kita ingin bersih, tidak cemar ya, kita ingin yang sehat. Nah, pernahkah saudara berpikir, bagaimana dengan wajah pernikahan dan keluarga kita? Ayat yang tadi kita baca, jangan sampai kita mencemarkan tempat tidur. Mencemarkan tempat tidur, Bapak Ibu sekalian, ini bicara apa? Ini bicara tentang pernikahan dan perkawinan yang kudus. Ya, pernikahan atau perkawinan yang kudus. Jangan mencemari tempat tidur, jangan mencemari atau mengotori pernikahan atau perkawinan, dan yang dampaknya adalah ke dalam keluarga. Bapak Ibu sekalian, kata cemar lawan dari kata kudus. Oleh karena itu, kalau Tuhan berkata, jangan engkau mencemarkan tempat tidur, maka ini adalah keberatan Tuhan jika ada pernikahan atau perkawinan yang tidak kudus. Pernikahan atau perkawinan yang cemar. Kenapa? Karena dampaknya kepada keluarga, kepada anak-anak. Kecemaran ini Bapak Ibu merusak desain Allah terhadap pernikahan atau perkawinan dan terhadap keluarga. Lebih dalam kita akan pelajari melalui nats utama yang kita akan baca. Mari bersama dengan saya buka 2 nats utama, lalu kita akan segera masuk kepada apa yang dimaksud dengan God's design yang berkaitan dengan jangan mencemarkan tempat tidur atau perkawinan, pernikahan, dan di dalamnya terbentuk keluarga. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. 2 Korintus pasal 6 ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pegang frase kunci. Frase kuncinya adalah jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. 2 Korintus 6 ayat 14. Ayat yang kedua, nats yang kedua, Maleakhi pasal 2. Ayat 13 sampai dengan 15. Saya harus cepat Bapak Ibu, karena saya prediksi kalau saya kurang cepat, ini khotbah bisa lama, bisa panjang ya. Dan saya akan berusaha lebih cepat lagi. Maleakhi pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Maleakhi pasal 2 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Allah. Ayat 13 mulai.
Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling. Tuhan tidak lagi peduli terhadap atau kepada persembahan dan tidak menerimanya dari tanganmu. Ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh karena apa, kata mereka, Tuhan tidak mau menerima persembahan kita. Oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nah, saudara, di sini kita menemukan sebuah makna tersembunyi tentang God's design, tentang rancangan Allah. Saya ulangi. Dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudamu. Bapak Ibu sekalian, dengan cepat, dua desain Allah terhadap pernikahan. Yang akhirnya dari pernikahan itu terbentuk keluarga. Dua desain Allah. Yang pertama, pernikahan dengan pasangan yang sepadan atau seimbang. Anda dan saya jangan menikah dengan cara nekat atau terpaksa dengan pasangan yang tidak seimbang atau sepadan. Ya, tentu ini akan dijelaskan bila perlu dalam sesi khotbah yang lain, dan saya sudah sering khotbahkan itu. Apa arti sepadan atau seimbang di sini? Lalu desain yang kedua, pernikahan yang menghasilkan keturunan ilahi. Ini diambil dari Maleakhi pasal 2. Kalau yang pertama tadi pernikahan yang sepadan atau seimbang diambil dari Korintus tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau desain Allah ini terlaksana, ya, menikah dengan pasangan yang sepadan, umat Tuhan menikah dengan pasangan yang seimbang, lalu umat Tuhan menghasilkan keturunan ilahi, maka dalam satu masyarakat terbentuklah masyarakat yang takut akan Tuhan. Dalam satu kota terbentuklah masyarakat yang takut akan Tuhan. Dalam satu provinsi terbentuklah masyarakat yang takut akan Tuhan. Negara, bahkan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena pernikahan yang sesuai dengan desain Allah, sepadan, seimbang, tidak jomplang antara suami dan istri, lalu menghasilkan keturunan ilahi. Nah, Bapak Ibu, desain Allah ini sudah rusak. Kenapa rusak? Apa sebabnya? Sehingga ada banyak perceraian di mana-mana. Sehingga ada perselingkuhan di mana-mana, sehingga ada keluarga yang tidak bahagia di mana-mana, sehingga ada anak-anak yang merasa tidak lagi respek kepada orang tuanya dan merasa pernikahan sebagai sesuatu yang bisa mereka permainkan. Apa sebabnya? Cepat saja Bapak Ibu. Penyebab yang pertama, apa sebabnya desain Allah ini rusak? Penyebab yang pertama, karena keadaan zaman. Matius 24, mari baca. Ayat 37-38. Matius 24 ayat 37-38. Matius 24. Saya bacakan ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah atau pada zaman Nuh itu, makan dan minum, lalu kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita hidup di zaman apa? Di zaman akhir. Yang mana zaman akhir yang kita hidup sekarang ini, itu sama dengan zaman sebelum Nuh masuk bahtera. Apa itu? Penduduknya moralnya bejat.
Nanti saya akan tunjukkan kebejatan-kebejatan itu. Dan salah satu Bapak Ibu, dosa yang sudah tidak bisa ditoleransi. Karena dalam ayat yang ke-38, saudara perhatikan ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Rupanya terpaksa dihukum, tidak bisa lagi ditoleransi. Kenapa? Karena salah satu dosanya adalah dosa pada zaman Nuh sebelum masuk bahtera. Itu sama dengan dosa yang sedang berkembang kata Tuhan Yesus di akhir zaman. Kita hidup di akhir zaman. Salah satu dosa itu adalah dosa kawin mengawinkan. Tidak ada lagi hormat terhadap pernikahan. Tidak ada lagi hormat terhadap perkawinan. Tidak ada lagi hormat terhadap keluarga yang merupakan desain Allah. Menghasilkan keturunan ilahi. Hidup dalam pernikahan yang saling mengasihi. Hilang itu. Kenapa? Keadaan zaman di mana kita hidup sama dengan zaman di mana ketika Nuh sebelum masuk bahtera, sebelum bumi dimusnahkan dengan air bah. Salah satu dosa yang gak bisa lagi ditoleransi sehingga manusia dimusnahkan karena dosa tidak menghormati pernikahan. Kawin mengawinkan. Bapak Ibu, kata kawin mengawinkan itu sama dengan moral sudah rusak. Sudah gak bisa lagi berpikir ini menikah dengan wanita yang sah, menikah dengan pria yang sah, ini istriku, ini suamiku, sudah kawin mengawinkan. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di akhir zaman. Jadi penyebab yang pertama, kenapa desain Allah ini rusak? Karena keadaan zaman. Pengaruh negatif sangat banyak. Bendungan penampung, bendungan moral sudah jebol. So bayangkan kalau bendungan jebol, banjir akan menenggelamkan kota. Karena air dari bendungan itu akan masuk ke kota. Bencana yang ada. Bendungan moral manusia akhir zaman jebol. Banyak yang gak kuat imannya. Terjadi krisis. Nilai-nilai kebenaran menjadi hilang. Yang benar dianggap aneh. Yang salah dianggap wajar, bahkan benar. Bapak Ibu sekalian, perkawinan menjadi cemar. Keluarga amburadul. Sehingga tidak ada lagi desain Allah yang menjadi goal, tujuan, kerinduan. Dan saya bicara kepada umat Tuhan hari ini. Tuhan sedang panggil saudara kembali dalam desain Allah. Rancangan Allah untuk pernikahanmu, untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu. Penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua adalah kenapa rancangan Allah terhadap pernikahan ini rusak atau cemar dari ayat pendahuluan yang tadi kita baca. Penyebab yang kedua adalah karena para pria, dengar, para pria, laki-laki tidak berfungsi dan tidak bertanggung jawab terhadap perkawinannya. Para pria, mari dengarkan saya dengan jangan melihat saya sambil marah. Kalau Anda dan saya sebagai pria dan memutuskan menikah, maka salah satu jawabannya ketika ditanya kenapa siap menikah, maka Anda mesti jawab saya siap menjadi suami yang bertanggung jawab. Begitu jawabnya. Bapak Ibu sekalian, salah satu akibat pria tidak bertanggung jawab terhadap pernikahan atau perkawinannya, salah satu akibat kalau pria tidak berfungsi dengan benar di dalam perkawinannya adalah salah satu terjadi penyimpangan seksual dari ringan sampai berat. Dan ini Bapak Ibu, dengar baik-baik, yang menyebabkan Tuhan tidak bisa mengampuni Sodom dan Gomora. Kejadian 18 ayat 20, cepat saja. Kejadian 18 ayat 20. Sodom dan Gomora terpaksa di bumi hanguskan. Kenapa? Karena semua penduduknya perbuatannya sudah menyimpang. Moralnya bejat.
Perhatikan, dosa orang Sodom dan Gomora sangat parah. Dan salah satu identifikasinya kita melihat mereka tidak menghormati pernikahan. Mereka tidak menghormati keluarga yang Tuhan izinkan dibentuk sesuai dengan desain Allah. Kejadian 18 ayat 20. Bunyinya, Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya kata Tuhan, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Dan sesungguhnya, perhatikan, sangat berat dosa mereka. Dalam bahasa sederhananya, kebangetan dosanya udah. Sudah tidak bisa ditoleransi. Dan Tuhan putuskan, musnahkan penduduknya. Hancurkan kota dan budayanya. Selesai. Bapak Ibu sekalian, dosa apa yang sangat berat ini? Nah, saya ingin saudara melihat, buka hatimu Bapak Ibu sekalian. Para pria, para wanita, buka hatimu. Anak-anak muda, ada pesan khusus buat kalian sebentar. Dosa apa? Yang dikatakan oleh ayat ini sangat berat. Kebangetan sudah dosanya itu. Bapak Ibu, di dalam pasal 19, saudara, ada kisah malaikat yang akan memberikan pesan kepada keluarga Lot datang ke rumah Lot. Rupanya malaikat ini berwujud pria. Ya, kan malaikat kan bisa menjadi wujud pria atau wujud sosok manusia, bisa pria, bisa wanita. Tidak harus dalam bentuk saya pakaian putih gitu ya, bau wangi, enggak selalu begitu. Emang malaikat wangi ya? Wangi ya. Bapak Ibu sekalian, lalu dua orang pria ini masuk ke rumahnya Lot. Nah, rupanya ini orang pria asing yang oleh penduduk kota itu dilihat, "Oi, ada pria baru masuk kota kita." Oke, sekarang lihat pasal 19 ayat 4 dan 5. Apa reaksi penduduk kota Sodom dan Gomora, khususnya para pria yang dicatat di ayat ini? Ini yang mengindikasikan dosanya sudah keluar biasa kebangetan. Pasal 19, ayat 4 dan 5. Tetapi sebelum mereka tidur, keluarga Lot beristirahat tidur. Orang lelaki dari kota Sodom melakukan hubungan seks. Orang-orang laki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua, ya. Apa? Dari yang muda sampai yang tua, bahkan ditambahi seluruh kota. Ditambahi lagi, tidak terkecuali, coba, kalau nggak kebangetan nggak ada pesan narasi kayak begini. Dari muda sampai tua, kurang. Seluruh kota, kurang, ditambahin lagi. Tak ada yang terkecuali. Apa kalau bukan mau memberi pesan? Bangetan ini. Semua terlibat. Datang mengepung rumahnya Lot itu. Di mana dua laki-laki itu, orang baru yang mereka nggak kenal, bukan penduduk Sodom, masuk ke kota itu dan ke rumah Lot. Ayat 5, ngeri saudaraku. Mereka bilang apa? Para pria yang mengepung kota penduduk Sodom dan Gomora, yang para pria mengepung rumahnya Lot itu ngomong apa? Maka mereka berseru kepada Lot. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Saudara dengar baik-baik, beri saya waktu sedikit menjelaskan. Mengapa ada frase, supaya kami pakai mereka? Padahal sudah dalam Alkitab versi bahasa Inggris, King James, ya, itu menuliskan we may know them. Kami ingin tahu orang itu. Kami ingin mengenal orang itu.
Bisa enggak? Itu dalam bahasa Inggrisnya. We may know them. Kami ingin tahu orang itu. Tapi dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, ini Alkitab kita ini sekarang ini, tidak diterjemahkan kami ingin tahu orang itu, kami ingin kenal orang itu, enggak. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan supaya kami pakai mereka. Ini lebih jelas bahasa Indonesia. Kenapa? Nah, mari buka telinga saudara. Dengar baik-baik. Karena supaya kami pakai mereka yang bahasa Inggrisnya we may know them, itu ditulis dengan bahasa Ibrani yada. Yada itu Bapak Ibu dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan ingin mengenal, ingin mengetahui orang itu. Tapi terjemahan bahasa Indonesia Alkitab kita menurut saya ini lebih jelas. Tidak sekedar tahu atau kenal dalam arti yada. Karena yada ini saudara, ya, yada ini beda mengenal biasa. Mengenal dengan pengetahuan, mengenal dengan penglihatan, mengenal biasa, bukan. Tapi mengenal atau memahami asal kata yada ini adalah hasil dari sebuah pengalaman pribadi. Lebih lagi seperti pengalaman keintiman suami istri. Intercourse, ada sebuah hubungan secara fisik. Itu yada. Nah, dalam bahasa Inggris diterjemahkan kami ingin tahu orang itu. Tapi bahasa Indonesia langsung bilang kami mau pakai mereka. Karena memang betul Bapak Ibu. Mereka bilang yada. Yada ini bukan segera ingin tahu. Mereka ingin merasakan tubuh pria itu. Lain kata adalah ini dosa homoseksual. Dan firman bilang seluruh penduduk kota itu homoseksual. Dan firman Tuhan bilang tanpa terkecuali. Dan firman Tuhan bilang dari yang muda sampai yang tua ingin memakai dua pria itu. Ini bicara tentang intercourse between man and man. Hubungan seksual antara pria dengan pria. Dan ini dosa yang mau memakai pria itu. Dan inilah yang disebut homoseksual. Saudara tahu kata sodomi. Sekarang saudara ngerti sekarang. Kata sodomi itu berasal dari kata Sodom. Hubungan seks secara anal. Pria dengan pria. Kalau pria dengan wanita itu hubungan seks yang normal. Ya. Pria punya P, wanita punya V. Ini enggak. Makanya terjadi hubungan sodomi. Berasal dari kota Sodom. Berasal dari kata Sodom. Sin of Sodom. Itulah yang disebut sodomi. Dosa orang-orang Sodom. Dosa bangsa Sodom. Pria dengan pria melakukan hubungan seksual. Sehingga malam itu mereka bilang gini, kami mau pakai mereka. Sudah jelas? Saya tidak akan terlalu panjang di poin kedua. Saudara perhatikan, para pria di Sodom dan Gomora tidak berfungsi dan tidak bertanggung jawab terhadap perkawinan atau pernikahan bahkan kepada keluarga. Saudara masih ingat? Siapa yang melakukan pelacuran bakti di halaman bait Allah ketika mereka bertugas sebagai imam? Ya, para imam yang bejat itu. Siapa mereka? Pria-pria yang tidak menghormati pernikahan dan kekudusan yang Tuhan desain. Lainnya, cepat saja yang lain. Di Korintus, Rasul Paulus menyurati jemaat Korintus yang membiarkan bahkan bangga ada seorang pria muda, ya, hidup bersama. Di situ tidak dituliskan menikah. Di situ dituliskan hidup bersama atau hidup dengan istri ayahnya. Coba bayangkan. Pria muda hidup dengan istri ayahnya. Berarti siapa wanita itu? Ibu tiri.
Nggak tahu tirinya kayak apa, pokoknya ibu yang dia panggil ibu. Sebab itu istri ayahnya, bukan dibilang ibunya. Jadi besar kemungkinan ini adalah proses kumpul kebo, bejatnya luar biasa. Atau melanggar etika. Kenapa? Misalnya ayahnya sudah meninggal, rupanya anak muda ini menikahi ibunya yang sudah janda. Ini nggak benar, ini dosa luar biasa, nggak etis. Ini yang ditemukan oleh Rasul Paulus. Siapa yang melakukannya? Sekali lagi maaf, para pria yang tidak menghormati pernikahan dan perkawinan dan kekudusan yang Tuhan desain. Bukan berarti wanita tidak ikut berbuat dosa. Wanita ikut mencetuskan. Wanita ikut terseret. Wanita ikut tercemar. Akhirnya penghormatan terhadap perkawinan yang kudus, pernikahan yang kudus, keluarga yang kudus itu menjadi rendah. Akhirnya pernikahan atau perkawinan serta keluarga tercemar, rusak, desain Allah hancur. Pesan saya untuk anak-anak muda. Anak-anak muda, buka telingamu, dengar baik-baik. Semua pemuda-pemudi yang dengar khotbah ini, kalian harus mempersiapkan diri memasuki pernikahan yang kudus. Jangan ada pernikahan yang tidak kudus. Sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah, engkau sedang merusak desain Allah dalam pernikahanmu. Dan jangan kau pikir dengan minta ampun karena dosa, itu semua sudah beres. Ada akibat dosa yang kau akan pikul itu. Anak-anak muda dengar baik-baik. Persiapkan dirimu memasuki pernikahan, persiapkan dirimu memasuki pernikahan yang menghasilkan keluarga ilahi. Bukan sekedar berkeluarga. Tapi Tuhan bilang apa? Apa yang Tuhan cari dari kesatuan itu, dari pernikahan itu, kata kitab Maleakhi, keturunan ilahi. Jadi anak muda saya menyapa kalian, mungkin kalian masih remaja, baru 12-13 tahun, dengar khotbah ini sambil malu-malu cekikikan. Ya, saya kasih tahu, kalau kamu nggak buka telingamu dengar baik-baik, kamu nggak sadar sekali waktu kamu akan menikah, kamu akan kaget, kamu akan jadi orang yang menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, dan kamu akan menikah dengan pernikahan yang cemar. Hati-hati, dalam nama Yesus, siapkan hatimu anak-anak muda, supaya engkau menikah dalam kekudusan, dan memiliki pasangan yang sepadan atau seimbang, dan membentuk keluarga yang mendapatkan keturunan ilahi. Yang ketiga, mengapa desain Allah ini rusak? Tadi yang pertama karena kita hidup, karena situasi zaman atau keadaan zaman, kita hidup di akhir zaman. Yang kedua, karena pria atau laki-laki tidak berfungsi dan tidak bertanggung jawab terhadap perkawinannya atau pernikahannya. Penyebab yang ketiga, kenapa desain Allah ini rusak? Karena pekerjaan iblis. Ingat, iblis sengaja merusak perkawinan sebab dia ingin menghancurkan keluarga dan dia ingin membinasakan manusia. Iblis tahu waktunya semakin singkat. Mari buka kitab Wahyu pasal 19 ayat 2. Wahyu 19 ayat 2. Buka telinga saudara, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati yang lapar dan haus. Tuhan sedang bicara ke telingamu malam pada hari ini. Entah saudara mengikuti ibadah ini pagi, siang atau malam. Tuhan sedang menuntut pernikahanmu beres di hadapan Tuhan. Ini akhir zaman. Dan lihat iblis sedang berbuat apa? 19 ayat 2. Sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu. Yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudara tahu? Merusak bumi dengan percabulan. Merusak bumi dengan hubungan seks yang tidak bertanggung jawab. Yang merusak perkawinan, yang merusak pernikahan, yang merusak keluarga. Siapa yang punya skenario itu? Iblis. Bebaskan dirimu dari dosa pelacuran. Dari dosa hubungan seks sebelum menikah.
dari penyimpangan seks yang menjadi dosa Sodom dan Gomora. Jangan Anda mau ditawan oleh iblis. Pornografi, kalau ditarik mundur ke belakang ada KDRT. Kalau ditarik mundur ke dalam, ke belakang lagi ada anak-anak yang gak punya figur orang tua. Ayah fatherless, ayahnya absen, ayahnya gak hadir. Kalaupun ada secara fisik masih hidup, gak jadi contoh, gak jadi teladan. Kekosongan teladan ayah. Mundur lagi ditarik lebih dalam sampai terjadi kecewa. Kecewa dengan papa, kecewa dengan mama, kecewa dengan keluarga, kecewa dengan pernikahan orang tua, kecewa dengan kehidupan. Ditarik lagi mundur. Konflik ekonomi, konflik yang disebabkan karena masalah ekonomi maksud saya. Ditarik lagi mundur, iblis bekerja mengerusak manusia. Terjadi kekecewaan di dalam gereja terhadap pemimpin rohani yang tidak bisa jadi contoh. Semua dipakai iblis untuk apa? Untuk merusak hidup manusia. Dan ujung-ujungnya saudara, perilaku pria, perilaku wanita yang sudah menikah, semuanya merusak desain Allah. Saya masuk pada bagian terakhir, penutup. Mari baca ayat penutup Maleakhi 2 ayat 16. Pemusik boleh mempersiapkan diri, saya undang para pemusik. Saya bacakan Maleakhi 2 ayat 16. Demikian bunyinya. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci, katakan, membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Bapak Ibu, jika kita paham desain Allah terhadap pria dan wanita, terhadap perkawinan dan terhadap keluarga, dengan baik-baik. Jika kita semua paham desain Allah terhadap pria dan wanita, terhadap perkawinan atau pernikahan dengan baik-baik, maka tidak akan ada perceraian. Amin? Tidak akan ada. Kenapa perceraian meningkat? Dan salah satu, pernikahan dini meningkat. Ingat baik-baik saudaraku, iblis punya desain di balik semua itu. Kalau saja setiap orang, khususnya saudara umat Tuhan, paham betul desain Allah terhadap pria wanita yang dipersatukan dalam pernikahan dan di dalam pernikahan menghasilkan keturunan ilahi, maka tidak akan ada KDRT, tidak akan ada. Kenapa ada KDRT? Khususnya para pria yang suka melakukannya. Karena tidak menghormati desain Allah terhadap pernikahannya, keluarganya. Bapak Ibu sekalian, selain tidak ada KDRT, saya yakin tidak akan ada perlakuan kasar, baik ucapan, tidak ada perselingkuhan. Kalau kita paham desain Allah, tidak ada kecewa terhadap pernikahan. Tidak ada kebohongan suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, dan sebaliknya. Semua menjadi keluarga damai sejahtera. Kalau saja kita kembali kepada God's design tentang pernikahan dan keluarga kita. Ini penyakit rohani yang harus kita berantas. Kita hidup di akhir zaman. Keadaan zaman yang merusak manusia. Teladan-teladan buruk, pornografi, percabulan, dan dosa-dosa lainnya. Para pria yang tidak berfungsi dan bertanggung jawab terhadap perkawinan dan pernikahannya. Dan iblis merusak pernikahan dan keluarga, terutama orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan yang mendesain, Tuhan yang sanggup memulihkan. Tuhan yang mendesain, Tuhan yang sanggup memperbaiki. Tuhan yang mendesain,
Tuhan yang akan berjuang memulihkan pernikahanmu dan keluargamu. Tetapi putuskan hari ini, datanglah kepada Tuhan. Perbaiki pernikahanku Tuhan. Reparasi keluargaku Tuhan. Aku ingin menjadi keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Ingat korban Yesus di kayu salib. Dia lakukan untuk dosa kita. Dan Tuhan berkata sudah selesai. Harusnya Anda dan saya menikmati merdeka dari dosa. Merdeka dari ikatan-ikatan kebiasaan buruk. Merdeka di dalam Kristus. Naikkan pujian sambil mempersiapkan roti dan air anggur atau air pengganti anggur. Sebelum itu saya akan berdoa sebelum kita makan dan minum. Naikkan satu pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku sehingga Kau berikan Yesus padaku. Betapa besar kasih-Mu Allahku sehingga Kau berikan, katakan, Yesus padaku, supaya aku, amin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku jangan binasa, amin, melainkan beroleh, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat tanganmu dan sembah Tuhan. Naikkan pujian ini. Ku sembahkan, ku sembah Kau ya Tuhan. Engkau yang saat kami menyembah Tuhan, saat kami menyanyikan pujian ini, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati. Para pria yang sudah menikah, Tuhan mau jamah hidupmu. Para wanita yang sudah menikah, Tuhan mau pulihkan hidupmu, pernikahanmu, keluargamu, rumah tanggamu. Anak-anak muda, Tuhan persiapkan engkau. Engkau yang layak, engkau yang layak untuk ku sembah. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk roti dan air anggur yang adalah lambang, tanda dan meterai tubuh dan darah-Mu. Tanda dan meterai bagi keselamatan kami. Sehingga di dalam Yesus, ya, kami pasti selamat. Berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti perjamuan kudus di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati dan menguduskan roti dan air yang akan diminum. Dalam nama Tuhan Yesus, para pria, para kepala keluarga, para istri yang membantu, berkat Tuhan atas roti dan air anggur turun atas keluarga saudara juga. Sehingga ketika kita makan bersama roti dan kita minum bersama air anggur atau air pengganti, berkat Tuhan tercurah atas kita. Berkati Tuhan sarana perjamuan kudus ini, dan kami mau makan dan kami mau minum. Bapak Ibu sekalian, mari bangkit berdiri, angkat roti di tangan kanan kita.
Angkat roti di tangan kanan kita. Engkau mati bagi kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu buat kami. Dan hari ini kami mendengar desain Allah atas pernikahan dan keluarga. Dan kami percaya Engkau menebus pernikahan kami juga, keluarga kami juga. Kekasih Tuhan, roti di tangan kanan kita ini bukankah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan iman, dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat air atau air anggur, teh atau sirup di gelas saudara masing-masing, di cawan saudara. Angkat di tangan kanan tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami sudah makan tubuh-Mu lewat lambang roti yang kami makan. Dan sekarang kami mengangkat air ini di tangan kami. Kami bersyukur. Ini adalah lambang darah-Mu yang menghapus dosa kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yakinkah bukankah air anggur atau air pengganti anggur ini satu dengan darah Yesus? Haleluya, amin. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan percaya dan mengalir kuasa kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami disembuhkan. Kami dipulihkan. Terima kasih, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Tuhan hadir di rumah di mana saudara beribadah, memberkati keluargamu, memberkati pernikahanmu. Ambil keputusan hari ini. Minta ampun kepada Tuhan untuk pernikahan-pernikahan yang sudah tercemar. Karena engkau para pria tidak bertanggung jawab dan tidak berfungsi dengan baik. Karena engkau wanita ikut terseret ke dalam dosa. Minta ampun para anak-anak, pemuda-pemudi yang bagian dari keluarga. Supaya jangan keluargamu semakin rusak, engkau hancur. Tuhan mampu selamatkan dan pulihkan keluarga. Tuhan mampu selamatkan dan pulihkan pernikahan. Jujur di hadapan Tuhan, minta ampun, terbuka, lepaskan dosa itu, dan Tuhan akan merdekakan engkau. Terima kasih Tuhan, pulihkan setiap pernikahan, pulihkan setiap keluarga. Terima kasih untuk anugerah yang besar dan melimpah, yang tidak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk berkat firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada hari ini. Bersama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa syafaat. Saya minta WL memimpin ini ya. Kita akan memberikan persembahan, doa untuk persembahan dan doa untuk kondisi bangsa kita saja. Ya, WL akan pimpin sekaligus dalam doa untuk kondisi bangsa kita dan juga berdoa supaya gereja Tuhan jadi berkat bagi kota, ya. Lalu setelah itu kita akan menutup dengan doa berkat. Saya serahkan kepada WL, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan mengembalikan perpuluhan atau memberikan persembahan. Mari siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan
untuk kesempatan memberi yang masih tersedia bagi kami. Tuhan, biar sebagian yang kami miliki ini Tuhan, dan semua yang kami kembalikan kepadamu, ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga Bapa, kami membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Diberkatilah bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah pemerintahan bangsa Indonesia, perekonomian, sumber daya alam, sumber daya manusianya diberkati oleh Tuhan. Begitu juga untuk pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi beserta Ma'ruf Amin, beserta semua menteri DPR, MPR sampai tingkat terendah Tuhan. Bapa, berikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka semua boleh memimpin bangsa ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan mereka juga hikmat dalam menangani kasus COVID-19 di bangsa ini Tuhan. Bapa, kerinduan hati kami Tuhan, biar semakin hari semakin bertambah-tambah bilangan orang yang disembuhkan dari sakit ini Tuhan. Bapa, berikanlah kepada kami rakyat Indonesia hati yang lemah lembut, hati yang taat, dengar-dengaran akan ajaran pemerintah Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama menekan penyebaran COVID-19 di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan, biar setiap kami boleh menjadi dampak yang baik dimanapun kami berada Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan perkenanan Tuhan turun atas gerejamu saat-saat ini. Biar kami semakin unity Tuhan. Diberkati juga gembala-gembala yang ada. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekreativitasan Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga membawa gereja kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di mana saat-saat ini kami sedang mengurus surat izin beribadah. Tapi kami percaya, mari ya Roh Kudus, Tuhan Yesus, sama-sama kita bekerja sama Tuhan. Memulihkan Tuhan, biar surat-surat ini boleh segera dicairkan. Surat ini boleh segera kami dapatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama satu nama yang ajaib kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah kita pada hari ini. Bersukacita di dalam Tuhan, amin. Bersukacita, Tuhan pulihkan kita. Haleluya. Pernikahan yang dipulihkan, ya, rumah tangga yang dipulihkan, anak-anak orang tua Tuhan pulihkan. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sekarang berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini maupun ulang tahun pribadi dan pernikahan. Tuhan berkati, semakin sejahtera, hidup diberkati dan hidup takut akan Tuhan. Berkati hamba-hambamu para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Semakin diurapi dan semakin diberkati. Di dalam kebenaran firman Allah kami boleh hidup. Terima kasih Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mohon berkat Tuhan dan kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami tubuh yang sehat, segala penyakit sudah dihancurkan. Amin. Saya terima kesembuhan, saya terima mujizat, saya terima kesehatan, organ-organ tubuh yang sehat, organ-organ tubuh yang baru yang Tuhan berikan ganti yang rusak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pernikahan, untuk keluarga, untuk rumah tangga jemaat GB Shalom khususnya, dan siapapun yang mengikuti ibadah ini. Semakin hari dipulihkan pernikahannya, semakin hari dipulihkan keluarganya. Hidup harmonis, takut akan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan dan hadirnya sorga di dalam keluarga anak-anakmu. Terima kasih Tuhan juga untuk berkat Tuhan atas toko, warung, usaha, dagang, bisnis, apapun, kantor yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kebangkrutan, Tuhan kirim keuntungan, Tuhan kirim langganan-langganan, Tuhan kirimkan omset-omset yang baik, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan sekarang kami mohon berkat-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian kita sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan penyertaan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwa kita tercurah, sempurna, melimpah.
Tuhan memberkati kita semua hari ini sepanjang umur hidup kita sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Terimalah berkat ini dan kita mengakhiri ibadah dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Silakan BL memuji Tuhan. Haleluya, masih bersuka cita saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari bangkitkan iman kita. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Haleluya. Bersama-sama nyanyikan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lagi-lagi katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Katakan tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sama-sama bernyanyi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. 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 Sama-sama tepuk tangan saudaraku. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya.